Saya penasaran banget sebenarnya. Kan jurusannya teknologi telekomunikasi. Iya, Kenapa kok tiba-tiba apply magangnya ke Cyber Army? pernah sih buat virus-virus sederhana melalui notepad.py. Serius? Iya, jadi Name tag kita pakai RFID nih, ya gitu kan? untuk mengakses. Betul, buat ngakses ke pintu masuk, pintu server, dan seterusnya. Data ini bisa di-cloning dengan teknik yang kamu lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Cybercast semuanya yang ada di seluruh Cyber Universe. Ketemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah sebagai host di acara podcastnya Cybercast dari Cyber Academy Indonesia. Untuk di video kali ini atau di episode kali ini, kita akan ngobrol yang ringan-ringan ya tentang ya dunia kampus seperti apa, hidup sebagai mahasiswa itu ya susah nggak sih sebenarnya? Terus menariknya apa? Ya, istilahnya itu kayak suka dukanya. Nah, seperti apa sih? Terutama bagi teman-teman yang kuliahnya di teknik komputer atau teknik telekomunikasi. Nah, kita akan tanya seputar dunia kampus, kemudian juga akan ada bintang tamu yang akan menemani saya di sini bersama Mas Iqbal. Iya. Halo Mas Iqbal. Halo, Pak. Oke, Mas Iqbal ini adalah salah satu mahasiswa magang ya Iya, benar. di Cyber Army ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai untuk ngobrol-ngobrolnya dengan Mas Iqbal, jangan lupa teman-teman selalu subscribe channelnya Cyber Academy Indonesia, kemudian klik lonceng kanan sebelah atas supaya video-video Cybercast seperti ini tidak ketinggalan ya. Karena banyak sekali informasi-informasi yang sangat menarik di sini. Oke, baik Mas Iqbal. Iya, Eh, magangnya di Cyber Army ya sekarang ya. betul, Pak. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang bagaimana sih bisa magang di sini gitu ya. Saya pengen nanya-nanya dulu atau kita ngobrol-ngobrol dulu. Sekarang semester berapa, Mas? Untuk sekarang saya semester 5, Pak. Semester 5 ya? Iya, Semester 5. Semester 5 itu berarti udah ada mata kuliah yang berbau ini nggak? Security gitu nggak? sudah di semester 4 kemarin. Oh, 4 ya? Iya. Oke. Karena kalau di kampus saya, mata kuliah security itu ada di semester akhir. Oh, sebenarnya saya di semester 5 cuman ngambil awal, Oh, ngambil duluan. Ngambil Yang di atas, atas itu ya. ya. Sebenarnya mata kuliahnya ada di atas. Wih, keren. Jadi ngambil di semester 4 udah diambil dulu. Ya. Kan? Nah, kuliah di jurusan Teknologi telekomunikasi. teknologi telekomunikasi. Iya. Seru nggak sih kuliah di Seru. situ? Banyak ngoding nggak? Ngoding ada untuk di semester 1-2 itu kita ngoding HTML, CSS, HTML, CSS ya. database-nya MySQL, habis itu Python di semester 2. Oh, main ke Python juga. Tapi ya di kampus masih basicnya aja ini diajarin, Pak. Masih basicnya. Terus udah semester 5 sekarang, keahliannya di bahasa pemrograman apa? Kalau dari Mas Iqbal sendiri. Kalau dari saya sebenarnya masih ya basic-basic itu Basic-basic aja, dulu Pak. ya. HTML, CSS, Prefernya setelah Prefer ya. kan udah belajar HTML, udah belajar CSS nih. prefernya ke Python sih, Pak. Oh, Python ya? Cocok nih nanti kalau pengen belajar cyber security nih. Karena gini, di cyber security itu kan banyak bicaranya ke sistem operasi ya. Ya, Nah, di sana itu biasanya banyak yang menggunakan script-script Python untuk masuk ke sana. Itu kalau misalkan ya modalnya sih sebenarnya udah ada nih, Mas Iqbal. Saya pengen ngejerumusin ya, Mas Iqbal, supaya ayo dong belajar cyber security. Tapi sekarang lagi fokus di IoT katanya, IoT engineer, Pak. IoT engineer ya. Betul. Oke, susah nggak sih belajar IoT itu? Belajar IoT ada susah, ada senangnya juga, Pak. Susah Susah senang, senangnya Pak. ya. Kalau ngoprek itu kalau dapat apa yang kita apa gitu Mau gitu ya, yang mau, kita pengen, senang gitu, Pak. seneng. Ya mungkin sama kayak ngoding juga mungkin ya. Iya, betul. Jadi kalau kita bikin coding terus dikompil ternyata Ada yang sukses error, gitu kan. ada yang error. Aduh, perasaannya tuh. Iya. Iya. Ya mungkin IoT juga tuh. Cuman IoT kan ada Hardware. hardware-nya ya. Ya.
ada sensor, ada segala macam. Nah, eh, oke, itu pengalaman ya mahasiswa di teknologi telekomunikasi. Ada setelah mengambil mata kuliah apa tadi itu yang di semester 4 itu? Keamanan jaringan. Keamanan jaringan. Saya nggak tahu ya, di dalamnya itu isi materi atau mata kuliahnya, materinya seperti apa. Cuman, di dalam cyber security itu juga ada fokusnya untuk mengamankan jaringan. Memang ada di situ. Jadi sebenarnya kalau pengen belajar ke sana, mendalami keamanan jaringan, itu sebenarnya bisa lebih dalam lagi. Nah, saya pengen nanya ke Mas Iqbal, belajar keamanan jaringan di kuliah itu seperti apa sih yang harus dipersiapkan dan seterusnya? Keamanan jaringan yang pernah saya pelajarin selama saya kuliah itu, saya pernah menggunakan Wireshark, Wireshark, ZenMap oke. untuk menganalisis lalu lintas jaringan. Heeh. Habis itu pernah untuk praktek footprinting, web Footprinting, footprinting, ya, oke. HTTrack, Sublister, Dahverster, UIS, NSLookup, itu aja sih. Pernah sih buat virus-virus sederhana melalui Notepad. Serius? Iya, jadi kalau misalnya contoh buat selamat datang ya, buat ngeluping gitu aja. Waduh, masih kuliah sudah diajarkan. Itu diajarkan atau memang kamu ngulik sendiri? Diajarin. Diajarin ya? Iya. Pakai Sama dosen. Notepad? Pakai Notepad, Pak. Bat ya? Ya, .bat. .bat. Ini teman-teman yang seneng bikin antivirus, yang penasaran, ya. Itu sebenarnya pakai atau modal modal Notepad juga, itu sebenarnya bisa kita bikin virus, gitu kan. Tapi nanti tinggal bicara mau seperti apa nih virusnya. Kalau sekedar tadi kan nampilin apa, hello world atau apa tadi? Pesan aja, Pesannya, datang gitu, selamat contoh. datang. Cuman di looping kan? Di looping Nggak terus. berhenti kan? Iya. Ya itu kan artinya dia makan resource juga. Itu salah satu karakteristik dari virus. Ya. Apalagi kalau misalkan, karena dulu saya juga pernah Oh, iya. sama kasusnya, pakai Notepad, pakai apa namanya, .bat juga. Nah, tapi ketika dieksekusi .bat itu, kursor ini dia berlawanan arah. Jadi kalau saya geser ke kanan, ke kiri, kursornya ke kiri. Kalau saya ke atasin, kursornya ke bawah. Nah itu saya coba dalam tanda kutip ngeherian ya, bercandain komputer teman saya itu, waduh sampai dia ngamuk-ngamuk juga gitu ya. Ini kenapa gitu ya, dan seterusnya. Itu ya itu mah kenakalan ya. Kenakalan di zaman mahasiswa. Yang nggak tahu teman-teman sekarang juga mengalami atau tidak. Tapi kalau ngelihat ceritanya Mas Iqbal, kayaknya pernah mengalami itu juga ya. Keren sekali. Nah, setelah tahu nih ya, suka duka jadi mahasiswa di sana seperti apa, kemudian saya penasaran banget sebenarnya. Kan jurusannya teknologi telekomunikasi. Iya. Kenapa kok tiba-tiba apply magangnya ke Cyber Army? Sebenarnya saya suka ngulik di bagian IoT Engineer semenjak saya ngambil mata kuliah IoT di semester 3. Oke. Kebetulan semester 4 saya lumayan suka juga di keamanan jaringan. Jadi pas lihat ada perusahaan buka magang di Cyber Army, saya tertarik buat alat yang dikombinasikan dengan security gitu, Pak. Oke, jadi menggunakan IoT di bidang security. Iya. Ya. Kan banyak kan padahal kan ya, list apa namanya, perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan magang ya. Iya. Akhirnya Iqbal mencoba di Cyber Army. Betul. Apply dengan teman-teman lah ya. Masuk yang kameramen nih. Cuma nanti dia jadi target juga nih buat jadi talent di sini ya, buat ngobrol tentang ini. Oke. Nah, menarik sih sebenarnya untuk bicara IoT dikombin dengan security, betul. Nah, yang sekarang lagi dibuat ya, lagi dieksplor sama Iqbal, itu tentang apa? Pertama saya buat RFID cloner, itu udah berhasil itu untuk ngopi si frekuensinya si kartu kita, kartu yang menggunakan RFID yang di 13,56 MHz. Habis itu saya membuat USB keylogger yang bisa dikirim datanya secara real time menggunakan frekuensi, Pak. Gila.
Anak-anak zaman sekarang mainnya ke sana ya. Karena zaman saya kuliah dulu, aduh teknologinya belum ada tuh, RFID segala macam. Tapi kayak logger sudah ada. Nah, tapi saya menarik nih, kita coba bahas satu-satu. Yang masalah RFID cloning nih. Ya. Itu konsepnya gimana sih? Jadi kita kalau di IoT itu kita menggunakan RC522. Oke. Nanti dia mengambil data, pertama kita scan kartunya, kita ambil data dari kartu aslinya itu berbentuk unique ID-nya sama blok sektor untuk penyimpanannya. Setelah di copy itu dikirimkan lagi ke kartu baru. Kartu barunya itu Yang masih kosong itu kan? masih kosong. Itu pun kartunya ada ketentuannya pakai kartu yang berbentuk chipnya itu T557 kalau nggak salah, lupa juga. Ya T557. Udah di copy UID-nya, dipastekan aja istilahnya Pak, dipastekan ke kartu yang baru. Oke. Contohnya misalkan di real case-nya misalkan Real case ya. ada sebuah perusahaan nih misalkan ya. Ya, Perusahaan, terus ada taruhlah misalkan name tag kita pakai RFID nih, ya, gitu kan? untuk mengakses. Betul, buat ngakses ke pintu masuk, pintu server dan seterusnya. Data ini bisa di-cloning Bisa, dengan teknik yang kamu lakukan. bisa. Wah, gila. Ya. Berarti bagi pengguna atau pemegang kartu-kartu RFID, Sebaiknya ganti ke NFC. berarti sudah nggak recommended juga ya RFID ya? Udah sampai bisa di-cloning seperti itu kan? Berarti kan Ya, alatnya ada ya buat nge-read write ada. RFID itu kan? Pakai alat itu ya? RC tadi itu ya? Oke, gila. Nah, itu udah berhasil tadi dieksplorasi di sini. Yang name tag. Name tag itu. Udah berhasil ya di ngopi gitu ya? Gila. Menarik banget ya. Kemudian kalau yang kedua itu adalah tentang apa? USB keylogger tahu kan, Pak? Nah, USB keylogger. Zaman saya kuliah dulu, Ya, saya cuman sampai eksplorasi bagaimana nge-embed keylogger itu ke USB. iya. Nah, kemudian USB ini nanti kalau sudah di-embed, tinggal masukin ke komputernya korban, kemudian nanti korbannya tinggal ngetik-ngetik semuanya ter-record ke sana, Ke USB-nya. USB-nya itu. Nah, yang dilakukan oleh Iqbal seperti gimana? Jadi saya ngoprek, disuruh Pak Pringgo jadi. Ya. Jadi sistemnya itu yang saya buat itu sebenarnya USB keylogger itu. Setiap ketikan yang kita ketik itu dia langsung ke transmit ke receiver ya Pak, menggunakan si frekuensi itu Pak. Jadi Ada pengiriman receiver-nya? datanya ada menggunakan frekuensi Pak. Sebentar, berarti USB-nya juga ada apa transceiver-nya? Ada Pak. Jadi yang Bapak bilang Python itu tadi memang berguna sih Pak. Wah, Akses serial portnya. gila. Tuh, teman-teman, clue ya. Clue dari teman kita nih, mahasiswa yang bisa ngoprek sampai sejauh ke sana dengan menggunakan bahasa Python seperti itu. Nah, transceiver, saya penasaran, receiver-nya ini berupa apa? Receiver berbentuk modul gitu kecil Modul aja ya? Pak. Ya. Pakai apa? Arduino? Pakai Kalau microcontrollernya saya pakai Arduino untuk memastikan si paketnya itu nggak terkirim melalui Wi-Fi ataupun Bluetooth. Untuk si transceiver sama receivernya saya pakai di 433 MHz. Oke. Untuk USB apa flash disk-nya ya? Itu beli khusus nggak? Atau bisa pakai flash disk yang biasa? Baru buat prototipenya Pak, jadi belum jadi produknya gitu. Oh, berarti kamu bikin dari awal? Dari awal. Nggak ada rencana dinaikin ke tugas akhir tuh? Bisa tuh? Ada sih Pak untuk transfer. Iya. Kalau bisa sampai 5 kilo gitu Pak. Iya benar. Jadi kalau misalkan itu topik menarik loh sebenarnya kalau kamu bisa riset ke sana, kemudian kamu buat laporan. Saya nggak tahu juga ya bagaimana prosedur skripsi atau tugas akhir di kampusnya Iqbal. Ya, tapi kalau di kampus saya, riset seperti itu sudah bisa diangkat ke dalam tugas akhir. Jadi anak-anak itu kalau sudah selesai magang, langsung TA. Jadi nggak perlu lagi bimbingan segala macam karena sudah terbukti di lapangannya, udah berhasil, udah sukses, ya udah tinggal bikin laporannya. Seterusnya bisa lebih cepat kalau di kampus saya. Gitu. Jadi menarik juga tuh kalau misalkan ya produk-produk seperti ya tadi ya kayak RFID cloning, kemudian juga yang keylogger apa namanya? USB keylogger itu ya. Iya. Itu. Progresnya udah beres tapi Udah beres. Tapi tinggal untuk transmitnya aja seberapa jauh gitu Pak. Oke. Transmitnya. Berarti harus diuji juga ya.
Setuju. Itu pengaruh dari modulnya kah? Pengaruh dari apa kah? Pengaruh dari Masalah transmitter? transmitter sama receivernya aja sih, Pak. Hmm. Ada pengen coba pakai LoRa nanti, Pak. LoRa 433 juga. Lorong 433. Itu udah ada antena. Itu secara speknya itu bisa sampai berapa jauh? Saya dengar untuk pengiriman data itu bisa sampai 5 km, Pak. 5 km mungkin dalam kondisi loss ya? Nggak ada penghalang atau gimana? Ada penghalang, Pak. Saya Bisa lihat sampai di- 5 km? Iya, ada. Ternyata IoT bisa digunakan ke sana ya? Banyak juga, Pak. Flipper Zero tuh ya, Pak. Saya pernah lihat Ah. produknya. Nanti teman-teman Flipper cek ya. Zero. Nanti di depan ini ada contohnya namanya Flipper Zero. Lucu kan? Kayak Iya. Tamagotchi. Iya. Warna orange, putih. Tapi itu bener. Dia bisa, saya lihat di videonya ya, Iya, Pak. dia bisa ngebuka kunci mobil-mobil yang tipenya smart car seperti itu. Oh, dia bisa buka kunci mobil yang ada kunci tetap, ada yang kunci rolling code, fixed code. Mm-mm. Jadi si Flipper Zero itu saya lihat bisa buka kunci mobil yang fixed code lah, Pak, nggak rolling code, masih gitu. Jadi kalau rolling code sekarang kemungkinan pakai hack RF1 tuh, Pak, yang bisa nangkap sinyal, bisa ngelempar sinyal Iya. lagi. I see, ya. Nah, itu di copy berkali-kali itu baru ada kemungkinan bisa dicoba itu, Pak. Oke, berarti nggak cuma sekali coba ya, Iya. dia terus ya, nyobain terus-terus ya. Ya, memang kan zaman sekarang mah zaman canggih semua ya, semuanya sudah IoT ya. Iya. Di rumah saya juga lampu IoT, kemudian juga untuk apa namanya, buka pintu IoT, apa, kunci pintu Iya. IoT juga. Memang dari satu sisi, dari sisi apa ya, kalau saya ngerasanya sisi nyamannya sih ya enak kan IoT gitu. Jadi kalau saya ingin mati lampu ya nggak perlu pencet saklar kan, tinggal ngomong aja matiin lampu dong, udah mati lampunya. Cuman di satu sisi juga ya yang kamu ceritain juga sebenarnya horor juga ya, kalau misalkan orang sudah punya kemampuan di IoT, kemudian IoT dieksplor lebih dalam lagi dengan berbagai bahasa kayak tadi ya, kayak Python, Ruby misalkan. Itu gila bisa sampai nembak alat-alat kayak gitu ya. Bisa salah gunain. Dan bisa disalahgunakan gitu. Kamu mah jangan ya nanti ya. Tapi ekspor itu bagus loh. Karena apa ya, bukan sumber daya, tapi talent anak muda atau yang fresh graduate di bidang IoT yang bisa sampai masuk ke dalam sistem, mengoprek-oprek sistem seperti itu tuh jarang banget loh. Serius, itu jarang banget. Mungkin beberapa mahasiswa, beberapa ya, tidak semua ya, beberapa mahasiswa itu hanya sekedar using. Menggunain aja. Iya, ada ini, combine, jadi beres. Kan sesuatu yang oke lah, mungkin secara fungsi dia ada sesuatu tambahan yang menarik. Tapi ya udah sekedar gunain aja, tapi tidak nge-build dari mana, misalkan dioprek, dimodifikasi dari sisi apanya dan seterusnya. Sehingga menjadi barang sesuatu yang bisa, tadi ya, bisa bernilai positif, bisa bernilai positif ya, tergantung pemakaian juga kan. Iya. Seperti itu. Itu keren banget sih kalau kata saya. Nah, buat teman-teman yang nonton Cybercast kali ini, ya mungkin tertarik ya untuk belajar tentang IoT. Jadi IoT itu bukan hanya sekedar bagaimana cara membuka pintu dengan suara. Itu mah udah banyak ya teknologinya. Iya, Beli aja produk X misalkan gitu ya, beli aja produk Y, udah beres, tinggal pasang, selesai. Kemudian buat buka pintu pakai fingerprint misalkan, udah banyak banget kan. Bisa nggak misalkan saya sebelum masuk pintu, jarak 10 meter depan pintu itu, pintunya udah mengenali gitu. Oh, ini ada Iqbal nih, mau masuk, pintunya kebuka sendiri. Paling ada pakai sensor, Pak, sensor deteksi benda gitu, Pak. Deteksi benda ya? Bisa. Oke. Face recognition mungkin bisa nggak dikombinasi dengan itu? Face recognition dikombinasikan sama pintu. Jadi dia ngedeteksi wajah saya dari sekian jarak berapa meter misalkan, oh ini wajahnya Pak Dodi nih misalkan. Langsung buka dong. Atau pagar pintu, pagar garasi otomatis terbuka sendiri. Bisa saja, Pak. Kalau Secara logik kan bisa ya? Iya, bisa. Secara logik bisa. Cuman masalahnya adalah tadi, kita harus menggunakan teknologi apa, sensor apa, mungkin dari CCTV-nya juga, CCTV seperti apa kemampuannya. Kemudian kita combine dan seterusnya. Menarik banget sih prospek-prospek di bidang IoT ini. Karena di dunia sekarang itu memang, ya terutama di industri ya, industri itu memang lagi booming IoT.
Oke, nah ini pengalaman dari Mas Iqbal ya di bidang atau belajar tentang IoT. Lagi ditambah dengan network security tadi ya. Iya. Gila, jadi mind blowing banget nih. Nah, tadi tools-tools yang pernah digunakan kayak Nmap, kemudian Wireshark, gitu kan. Ada kendala nggak menggunakan alat-alat itu? Karena gini, orang-orang yang pertama kali belajar cyber security itu, dia kadang-kadang, apalagi pakai Wireshark tuh, itu bingung bacanya. Nah, sebenarnya yang diajarin di kampus tuh kayak yang basic-basic aja, Pak. Jadi kayak misalnya tahu source, destination, protokol, Oke. apa linknya. Untuk lebih lanjutnya sih belum dipelajarin. Kalau mau, menurut saya kalau mau belajar cyber security lebih dalam, sebaiknya kayak ikut pelatihan gitu, Pak. Pelatihan ya. Di luar gitu. Oke. Karena kalau ilmu dari kampus gitu ya nggak bisa kalau nggak ngoprek ikut pelatihan gitu, Pak. Iya, saya setuju sih. Jadi memang kebanyakan di kampus-kampus itu memberikan ilmu dasarnya, konsepnya, fundamentalnya betul, Pak. kan, nguatin fundamental mahasiswanya, secara konsepnya, secara logiknya. Nah, kemudian untuk pengembangannya ke depannya itu adalah silakan ikuti atau belajar dari tempat-tempat yang di luar sana kan banyak ya. Nah, termasuk juga dari kelasnya Cyber Academy, itu ada kelas belajar online yang belajar tentang penggunaan atau mastering tools kayak Nmap, kemudian juga Burp Suite, Wireshark, so ada tuh. Jadi kalau teman-teman penasaran, boleh kunjungi websitenya cyberacademy.id. Nanti tinggal dicek aja silabus-silabus yang ada di dalam kelas-kelas online di Cyber Academy. Oke. Nah, pertanyaan terakhir. Saya nggak nyangka loh, Mas Iqbal bisa sampai ke sananya gitu ya, dalam penggunaan tools, penggunaan teknologi IoT-nya, kemudian dikombin dengan security. Nah, saya pengen nanya nih, yang terakhir ini ya. Pernah nggak nyoba-nyoba melakukan aktivitas hacking yang bukan harus ke tempat yang kayak ke server bank, segala macam, itu mah terlalu berat lah ya. Yang tipis-tipis aja gitu. Kira-kira pernah melakukan nggak? Yang berbentuk software gitu, Pak. Iya, boleh. Untuk hacking, paling Metasploit lah, Pak. Metasploit ya. Uji sebuah sistem nge-exploit si software. Iya. Oke, emang Metasploit itu dari senjata sih, senjata para hacker. Nah, cuman ya kalau pengen belajar sebenarnya banyak ya di YouTube, kemudian juga di tempat-tempat belajar online, termasuk di Cyber Academy juga, itu ada digunakan atau diberitahu cara penggunaan tools Metasploit ini. Cuman sekali lagi, kalau kita buka modul-modul Metasploit itu kan banyak banget ya. Ada ratusan gitu ya, ratusan teknik, ratusan payload dan seterusnya. Dan itu kan nggak bisa kita pelajari di luar sana. Jadi kita harus benar-benar ngoprek sendiri. Ini payloadnya buat apa nih? Ya, kita harus sediain targetnya yang sesuai dengan vulnerability itu, kita coba dan seterusnya. Dan itu yang kita butuhkan atau yang harus dipelajari. Jadi daya juang, daya kreativitas ketika ingin belajar cyber security atau belajar dalam tanda kutip ya, white hat ya, bukan black hat hacker. Tapi white hat hackernya itu, ya itu harus benar-benar ngulik sampai ke sananya. Bahkan yang hacker-hacker dewa itu, mereka bisa ngebikin payload sendiri. Yaitu dengan bahasa-bahasa Python, bahasa-bahasa Ruby, dan seterusnya. Itu keren banget sih sebenarnya. Ya. Tertarik nggak nanti next-nya? Masuk ke security? Tertarik ya? Ya, karena kamu udah punya dalam tanda kutip punya apa ya, track record ya dalam pengembangan di dalam dunia cyber security. Karena kalau kita bicara security itu atau cyber security itu luas banget. Gitu. Kalau saya di network security iya, tapi kalau bicara IoT security, saya ampun, nyerah. Karena belum belajar sampai ke sana. Nah, itu mungkin Mas Iqbal juga bisa tuh masuk ke arah sana. Jadi nggak usah pelajari semua sektor di bidang cyber security. Ya, fokus aja ke dalam, fokus jadi spesialis di bidang IoT security, itu pasti bakal banyak berguna lah nanti pada saat
dunia kerja nanti. Oke. Nah, tapi pesan saya ya tetap jadi white hat hacker ya. Kalau tertarik ya. Iya. Jangan jadi black hat hacker atau jadilah seorang good hacker. Oke. Nah, inilah bincang-bincang kita bareng salah satu mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Bandung ya. Iya. Di Bandung. Sekali lagi, beliau adalah salah satu mahasiswa yang magang saat ini di perusahaan Cyber Army. Dan kaget nggak pertama kali magang di sini? Kaget saya oleh Pak. Kaget ya? Kaget. Kenapa? Soalnya saya pikirnya ya buat IoT itu buat sensor, buat yang segala macam gitu ya Pak. Tapi saya harus ngubungin IoT ini di-combine sama security nih Pak. Jadi, Pengalaman baru berarti ya? ya kaget dikit. Tapi saya suka juga Pak ngoprengnya Pak. Iya, good. Iya. Itu mental yang seneng tantangan tuh yang harus dipupuk ya. Jadi teman-teman, karena dunia perguruan tinggi dengan dunia industri itu punya lingkungan kerja yang berbeda. Gitu. Ya mungkin baru kerasa ketika nyoba magang, dapat pressure, kemudian harus ngerjain sampai deadline dan seterusnya. Dikasih pekerjaan yang benar-benar kita masih ngeblank nih, walaupun basicnya kita punya ya. Ternyata, oh emang bisa gitu? Coba dulu deh. Nah kalau misalkan nggak punya daya juang kayak gitu, udah biasanya akan stuck. Ya keren Mas Iqbal. Terus ya jangan kendor motivasinya. Berapa bulan magang tuh? 2 semester Pak. 1 tahun berarti ya. Oke, masih banyak sisa waktunya nih perjalanannya di sini. Gunakan sebaik-baiknya, serap ilmunya dari teman-teman di sini, kemudian juga dari Mas Pringgo, Mas Fikar, dan seterusnya. Itu mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang bermanfaat nanti buat kedepannya. Oke. Itu saja untuk obrolan kita di Cybercast episode kali ini. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman akan kita jawab di episode Q&A. Oke, jadi terus support channel YouTube-nya Cyber Academy Indonesia. Klik tombol subscribe, kemudian boleh di-share video ini ke teman-teman yang lain supaya banyak yang nonton. Kemudian juga jangan lupa klik lonceng sebelah kanan atas supaya nggak ketinggalan episode-episode seru dari Cybercast seterusnya. Oke, itu saja. Kita akan bertemu lagi di episode Cybercast berikutnya dengan bintang tamu atau narasumber yang berbeda bidang, berbeda sudut pandang, juga yang punya insight-insight yang lebih menarik. Ya, contohnya seperti Mas Iqbal ini. Atau teman-teman punya request, mau siapa yang mau diundang, boleh tulis kolom komentar juga. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar cybersecurity hanya di Cyber Academy.